Romo Vincent Lampert, imam dan seorang eksorsis, menjelaskan betapa Allah mengasihi kita dan iblis selalu menuduh kita. Banyak orang zaman sekarang sebenarnya tidak benar-benar mengenal siapa itu Allah. Mereka mungkin berdoa, mungkin juga pergi ke gereja, tetapi kalau ditanya siapa Allah itu, kebanyakan akan terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Seringkali orang punya gambaran bahwa Allah itu seperti hakim yang siap menghukum mereka dengan berat. Padahal inilah alasan kenapa membaca kitab suci itu penting. Santo Bonaventura pernah menulis dalam karyanya Perjalanan Jiwa Menuju Allah, bahwa dosa membuat manusia membengkok, membuat manusia hanya melihat dirinya sendiri, dan tidak bisa melihat dunia atau Allah dengan benar. Tetapi firman Tuhan membantu meluruskan kembali pandangan kita, agar kita bisa melihat segalanya dengan lebih jernih. Kalau kita berhenti membaca kitab suci, kita mulai percaya pada gambaran tentang Allah yang salah. Bisa jadi itu yang iblis ingin kita percaya, atau yang dunia ajarkan kepada kita. Padahal bukan itu yang sebenarnya. Saat kita membaca kitab suci, seolah-olah kita sedang meniup debu yang menutupi wajah Allah. Dan saat itulah kita melihat Dia yang sebenarnya, betapa baik dan penuh kasih. Dalam Injil Matius kita melihat orang-orang kagum karena Yesus mengajar dengan wibawa. Saya kagum betapa baik dan penuh perhatiannya Yesus. Ia tidak membiarkan orang banyak pergi dalam keadaan lapar karena takut mereka pingsan di jalan. Dia tidak hanya peduli soal jiwa mereka, tetapi juga kondisi fisik mereka. Lalu kita melihat bagaimana Yesus yang tidak berdosa, disiksa, disalib, tapi bahkan dalam penderitaannya, Dia tetap mengampuni orang-orang yang memakukannya, meludahinya, memukulnya. Jadi apalagi yang harus Yesus lakukan untuk meyakinkan kita bahwa Dia ada di pihak kita? Dia sudah memberikan tubuhnya dalam Ekaristi, bahkan juga memberikan hatinya lewat penampakannya kepada Santa Margareta Maria Alacoque. Seakan-akan Dia berkata, apalagi yang harus aku berikan untuk menunjukkan kasihku kepadamu? Mengapa kita masih sulit menerima kasih dan pengampunan itu? Mungkin karena pengaruh iblis. Nama setan sendiri berarti penuduh. Iblis menggoda kita untuk menjauh dari Allah. Dan setelah kita jatuh, dia menuduh dan mempermalukan kita. Akibatnya banyak orang menjadi putus asa. Kata antusias berasal dari bahasa Yunani, entheos, yang artinya di dalam Allah. Kalau kita hidup di dalam Allah, kita akan penuh semangat dan sukacita. Tetapi dunia sekarang semakin jauh dari Allah, sehingga kehilangan antusiasme itu. Yang ada hanyalah kebencian, perpecahan, kepahitan. Untuk bisa menemukan kembali sukacita dan semangat hidup, kita harus kembali mengundang Allah ke dalam hidup kita. Disitulah letak tugas kerasulan zaman ini. Membawa kembali kehadiran Allah ke tengah-tengah kehidupan manusia, agar kita bisa merasakan kembali sukacita dan cinta kasih yang sejati. Ingatlah, Allah tidak bersatu dengan para malaikat, tetapi justru memilih bersatu dengan manusia. Ini menunjukkan betapa besar kasih-Nya kepada kita. Kadang iblis membuat kita merasa kita sudah terlalu kotor untuk dicintai Allah. Seperti orang jahat yang menculik anak kecil, lalu berkata, orang tuamu membencimu, mereka tidak akan menerimamu lagi. Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Kita pun percaya kebohongan itu. Kita merasa tidak ada jalan kembali. Kita pikir Allah hanya akan menghukum kita. Padahal, kabar gembiranya adalah Allah Bapa mencintai kita, selalu mencintai kita. Kita hanya perlu kembali kepadanya. Kalau kita benar-benar mencintai seseorang, kita ingin yang terbaik untuk mereka. Dan meskipun mereka gagal, kita tetap mencintai mereka. Seperti orang tua yang menyemangati anaknya saat bermain baseball. Ayo semangat. Bukan malah bilang, kamu pasti gagal. Dan kalau anaknya gagal, orang tua tidak mengejek. Mereka berkata, tidak apa-apa, coba lagi. Begitulah seharusnya gereja bersikap. Paus Yohanes 23 pernah menulis dalam dokumen Mater et Magistra, bahwa gereja adalah ibu dan guru. Ibu disebut lebih dahulu karena cinta seorang ibu tanpa syarat. Tapi ibu yang baik juga tetap memberikan kebenaran. Dia tidak membiarkan anaknya menyentuh kompor panas hanya karena si anak ingin menyentuhnya. Banyak orang sekarang merasa bisa melakukan apapun yang mereka mau. Tetapi gereja harus hadir bukan untuk menghukum, tapi untuk menunjukkan kasih dan kebenaran, supaya orang-orang bisa mengerti apa yang sebenarnya mereka lakukan, akibatnya bagi hidup mereka. Orang yang melakukan hal-hal ekstrim atau mengejutkan, seringkali bukan karena mereka bahagia, tetapi karena mereka sedang terluka. Mereka butuh didengarkan. Sebaliknya, orang Kristen harus bisa menunjukkan sukacita sejati dan mengundang orang lain ikut merasakannya. Saya teringat sebuah kutipan indah. Sebelum berdosa, Allah berkata, ingatlah keadilanku. Tetapi iblis berkata, ingatlah kasih Allah. Sesudah berdosa, Allah berkata, ingatlah belas kasihku. Tetapi iblis berkata, ingatlah keadilan Allah. Begitulah cara iblis membalikan semuanya.